Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dan makin semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK yang keempat, khususnya UTBK di bidang kimia dan lebih spesifik lagi di materi asam basa. Kita ke soal nomor 11. Di antara larutan berikut yang merupakan asam paling kuat adalah, kalau kita lihat baik-baik poin A hingga poin E, option A dan hingga option E merupakan senyawa asam lemah. Ya, ditandai dengan apa? Semuanya memiliki Ka. Kalau kalian lupa, ingat aja asam kuat dengan asam lemah perbedaannya ada di Ka. Asam kuat tidak memiliki Ka dan asam lemah memiliki Ka. Nah, di antara larutan berikut yang merupakan asam paling kuat dari asam yang lemah ini, itu ditentukan dari nilai Ka-nya. Jadi kekuatan asam lemah itu ditentukan dari nilai Ka yang dimiliki masing-masing asam. Dan setiap zat asam lemah itu Ka-nya masing-masing. Tidak ada Ka yang sama. Nah, semakin banyak suatu senyawa asam yang terionisasi dalam larutan, maka semakin kuat tingkat keasamannya. Kalau kita ingat, teori asam basa Arrhenius menyebutkan bahwa yang dimaksud asam adalah zat yang di dalam air menghasilkan ion H+. Nah, kalau semakin banyak yang terionisasi menjadi H+, contohnya di sini HF menjadi H+ tambah F-, H+-nya semakin banyak, maka semakin kuat tingkat keasamannya. Maka ini berdampak pada nilai Ka-nya, di mana nilai Ka itu konsentrasi produk dibagi reaktan. Kalau HF terionisasi menjadi H+ sama F-, maka H+ dan F-nya itu produknya. Kalau H+-nya makin banyak, maka reaktannya semakin sedikit, maka Ka-nya akan semakin besar. Inilah yang menyebabkan semakin besar nilai Ka, maka asamnya akan semakin kuat. Ya, jadi semakin besar nilai Ka, berarti artinya makin banyak yang terionisasi, sehingga H+-nya makin banyak, sehingga kekuatan asamnya juga semakin kuat. Maka di antara pilihan tersebut, atau senyawa yang ada di option dari nomor 11 ini, yang paling besar nilai Ka-nya adalah HF, yaitu 6,8 kali 10 pangkat min 4. Ya, lihat aja 10 pangkatnya. Kalau pangkatnya paling kecil berarti Ka-nya paling besar. Ya, maka jawabannya yang A. Nomor 12. Dari 5 macam larutan berikut ada H2C2O4, kemudian asam nitrit HNO2, kemudian asam asetat, asam fosfat, dan asam fluorida. Ya, maka urutan keasaman dari lemah ke kuat. Nah, ini konsepnya juga masih sama, yaitu kekuatan asam dilihat dari Ka-nya, ya. Sedangkan di sini diminta untuk mengurutkan, berarti dari Ka yang paling kecil hingga ke Ka yang paling besar. Maka kita dapatkan begini. Yang pertama adalah urutannya CH3COH, Ka-nya yang paling kecil yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian HNO2, kemudian HF. Nah, di sini pangkatnya sama nih, 10 pangkat min 4. Tapi ingat, perbedaannya dilihat di pengkalinya. Ya, 5 dengan 7, gedean 7. Maka HF lebih kuat dibandingkan HNO2. Kemudian H3PO4 8 kali 10 pangkat min 3, dan paling kuat adalah H2C2O4 yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Maka urutannya yang B, ya, CH3COH, HNO2, HF, H3PO4, dan yang paling kuat H2C2O4. Berikutnya ke nomor yang ketiga atau nomor 13. pH larutan 0,2 molar suatu basa lemah LOH adalah 11 plus log 2. Maka konstanta basa atau Kb dari LOH ialah, nah di sini konsep yang digunakan adalah pH, ya, pH basa lemah untuk mencari nilai dari Kb-nya. Nah, diketahui pH-nya, maka kita cari pOH-nya. pOH rumusnya PKW min pH. PKW itu 14, ya. Total pH itu 14 min 11 tambah log 2. Ini pH-nya dari LOH. Kemudian kita dapatkan pOH-nya 3 min log 2. Maka konsentrasi dari OH min adalah 2 kali 10 pangkat min 3.
Berikutnya, setelah kita ketahui OH min, kita cari KB-nya dengan rumus OH min itu sama dengan akar KB kali konsentrasi LOH. OH minnya diketahui 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar KB kali 0,2 molar ini. Konsentrasi dari LOH. Maka kita dapatkan nilai KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Soal berikutnya nomor 14. Larutan asam asetat diketahui Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 yang mempunyai pH sama dengan larutan 2 kali 10 pangkat min 5 molar H2SO4 mempunyai konsentrasi. Jadi yang ditanyakan adalah konsentrasi dari asam asetat yang punya pH sama dengan H2SO4 ya. Maka keyword atau kata kunci dari ini pH-nya sama. Kalau pH-nya sama, artinya konsentrasi H+ antara asam asetat dengan H2SO4 ini sama. Ya, jadi konsentrasi H2SO4 sama dengan konsentrasi CH3COH karena pH-nya sama. Nah, tetapi H2SO4 mempunyai persamaan yang berbeda karena merupakan asam kuat. Maka H+ dari H2SO4 adalah H2SO4 kali valensinya ini sama dengan, ini H+ dari asam asetat itu akar Ka kali konsentrasi asam asetat itu sendiri. Kemudian kita dapatkan H2SO4-nya ini kita masukkan 2 kali 10 pangkat 5 kali valensinya 2 ya, jumlah H+ dari H2SO4 itu ada 2. Maka sama dengan Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi dari asam asetat. Maka kita dapatkan konsentrasi dari asam asetat yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 ini dipangkatkan 2 karena ini kita biar menghilangkan akar, maka kita pangkatkan dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 dari Ka. Maka ketemu 8 kali 10 pangkat min 5 molar. Akan tetapi kalau kita cek di sini nggak ada ya. Ini kemungkinan besar salahnya pada konsentrasi dari H2SO4 ini ya. Jadi jawaban yang benar adalah 8 kali 10 pangkat min 5 molar. Jadi nggak ada di option. Berikutnya nomor 15. Jika 200 ml larutan kalium hidroksida 0,05 molar jika dicampurkan dengan 300 ml larutan kalium hidroksida 0,1 molar, konsentrasinya menjadi, yang ditanyakan adalah konsentrasi campuran kalium hidroksida ya. Jadi ini bisa menggunakan rumus konsentrasi pada umumnya. Jadi konsentrasi itu N per V. Nah, karena di sini ada dua kalium hidroksida yang mempunyai volume dan konsentrasi yang berbeda, maka kita tambahkan ya. Jadi mol yang satu tambahkan mol yang kedua. Mol 1 itu rumusnya M1 kali V1 sama dengan tambah M2 kali V2 dibagi volume total setelah dicampurkan. Maka didapatkan, ini konsentrasi pertama 0,05 molar sebanyak 200 ml tambah 0,1 molar yang kedua dikalikan 300 ml dibagi volume total 500 ml. Maka kita dapatkan konsentrasi campuran yaitu 0,08 molar. Jawabannya yang B. Soal ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi ya, jadi pH campuran dari KOH berapa gitu. Biasanya begitu. Ke soal nomor 16, jika pada kondisi tertentu nilai tetapan ionisasi KW ya, ionisasi air maksudnya KW itu 4 kali 10 pangkat min 14, maka pH dari larutan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida 0,002 molar adalah, KW air umumnya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, tapi di soal ini dalam kondisi tertentu ternyata KW-nya 4 kali 10 pangkat min 14. Nah, maka pH dari CaOH 2 kali itu berapa? Kalau kita perhatikan, CaOH 2 kali merupakan asam kuat ya, karena golongan 2A yang merupakan asam kuat, kecuali BeOH 2 kali. Nah, maka di sini yang dihitung adalah pH dari basa kuat dengan kondisi KW airnya 4 kali 10 pangkat 14. Maka kita cari yang pertama adalah OH min-nya dari CaOH 2 kali, yaitu konsentrasi dari CaOH 2 kali kalikan valensi basanya. Valensi basanya sama dengan 2. Maka kita dapatkan
0,002 molar kali 2 0,004 molar OH min, atau 4 kali 10 pangkat minus 3 molar. Baru masukkan ke rumus untuk mencari H plus menggunakan KW. Ingat ya, KW itu sama dengan H plus kali OH min. Maka H plusnya untuk mencari pH-nya itu KW dibagi OH min. Ya, KW-nya kita ketahui 4 kali 10 pangkat min 14 dibagi OH minnya 4 kali 10 pangkat min 3. Maka ketemu 1 kali 10 pangkat min 11. Maka pH-nya sama dengan 11. Ini langkah yang tercepat ya. Bisa aja kalian mencari dari OH min, kemudian dicari pOH. Nah, pOH kemudian dicari pH dengan pKW. Kalau ini saya menggunakan langsung ke H plusnya, jadi KW per OH min. Kalau kalian cari pOH-nya dulu, maka pOH sama dengan PKW kurangi pH ya. pH berarti PKW kurangi pOH, ketemu nanti. Jawabannya akan sama, yaitu 11 atau C. Berikutnya nomor 17. Hidrazin N2H4 jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, jika nilai Kb dari N2H4 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 6, maka pH larutan hidrazin 0,1 molar pada suhu ruangan adalah, jadi ditanyakan adalah pH ya, pH dari larutan hidrazin. Di sini diketahui hidrazin merupakan basa lemah yang mempunyai nilai Kb. Jadi yang dicari adalah pH dari basa lemah atau hidrazin. Cukup simpel atau sederhana soal ini. OH min untuk untuk basa lemah ya, itu akar Kb kali konsentrasi dari basa, atau konsentrasi di sini adalah hidrazin. Maka ketemu 1,6 kali 10 pangkat min 6 kali 0,1 molar konsentrasi dari hidrazin diakarkan. Ketemu 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Maka kita ketemu pOH-nya sama dengan 4 min log 4. Maka dari pOH kita bisa mencari pH sama dengan 14 kurangi pOH, ketemu sebesar 10 plus log 4. 10 plus log 4. Ternyata nggak ada ya di dalam jawaban. Jangan dulu menyimpulkan bahwa soal ini salah atau tidak ada jawabannya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, sepertinya ada yang mirip. 10 plus log 4 itu berarti nilainya 10 lebih. Di sini ada 11 min log 4 atau 11 min log 2,5. Kita coba jabarkan. Ini menggunakan persamaan matematika. Log 4 itu sama dengan setengah minus log seperempat. Kalau log itu dibalik, log 4 jadi seperempat, maka tandanya menjadi minus. Kan ini begini. Log seperempat itu log 1 bagi log 4. Log 4-nya naik jadi log 4 kali 10 pangkat min 1. Atau 4 naik ini jadi 4 pangkat min 1. Min 1-nya turunkan, ketemu minus, jadi positif. Jadi sama ya. Nah, sedangkan seperempat itu 0,25. Ya enggak? Nah, log 0,25 itu sama dengan log 2,5 kali 10 pangkat minus 1. Ini komanya di kebelakangin 1, maka kali 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 bisa dikeluarkan menjadi 11 min log 2,5. Nah, ini sebenarnya simple soalnya, tapi ternyata butuh penjabaran yang lebih dari segi persamaan matematikanya. Jadi kalau coba cek lagi ya, 10 plus log 4 itu sama nggak dengan 11 min log 2,5. Kalau kita menggunakan sifat-sifat log, maka harusnya nilainya sama. Silakan dicek menggunakan kalkulator. Maka kalau ini ketemu jawabannya yang C, 11 min log 2,5. Berikutnya kita ke nomor 18. Larutan CH3COOH yang memiliki pH 3 jika diencerkan 100 kali akan menghasilkan suatu larutan dengan pH. Ini konsepnya adalah pengenceran ya, atau reaksi pengenceran. Sebenarnya di sini ada cara cepat untuk menentukan pH dari reaksi pengenceran. Akan tetapi kita bahas dulu menggunakan persamaan.
Nah, pH awal itu sama dengan 3, maka H plusnya itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, ketika diencerkan, maka mol 1 sama dengan mol 2, maka kita gunakan persamaan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kita carinya adalah M2. M-nya M siapa? Langsung aja ke konsentrasi H+. Jadi konsentrasi H+ yang kedua itu sama dengan konsentrasi H+1 kali volume pertama dibagi volume kedua. Nah, yang menarik di sini, volume kedua itu 100 kalinya volume 1. Kan diencerkan 100 kali, artinya volume kedua itu 100 kalinya V1. Nah, maka kita dapatkan konsentrasi H+ pertama ini 10 pangkat min 3 kali V1 dibagi 100 kali V1. Karena V2 sama dengan 100 kalinya pengenceran dari volume awal. Maka V1-nya bisa kita coret, ketemu 10 pangkat min 5. Maka pH-nya menjadi 5. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada satu hal yang menarik di sini. 100 ini nolnya 2 ya. Sedangkan tadi awalnya pH 3 menjadi 5. Berarti naik 2 kali. Ya, 2 kali nilai pH. Sebenarnya pada reaksi pengenceran kita bisa lihat dari grafik grafik pH ini, pengenceran itu menyebabkan pH itu berubah. Kalau basah berarti pH-nya semakin kecil, sedangkan asam pH-nya semakin besar, tapi tidak akan pernah melebihi garis netral ini atau pH sama dengan 7. Contoh, asam klorida contoh kita encerkan sampai beratus-ratus kali, itu nggak akan bisa melebihi pH-nya sampai lebih dari 7. Begitu juga NaOH, itu ketika kita encerkan nggak akan lebih dari atau nggak akan kurang dari pH sama dengan 7 atau netral. Nah, yang menarik adalah pengenceran 10 kali itu pH akan berubah sebanyak 1 satuan pH. Jadi kalau ada pH NaOH 13, diencerkan 10 kali maka pH-nya akan jadi 12. Nah, sedangkan di soal ini kita dapatkan pada poin yang kedua ini, yaitu pengenceran 100 kali itu pH-nya berubah 2, dari 3 menjadi 5. Begitu seterusnya, 1000 kali berarti 3 satuan pH. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah jika pengenceran itu sebesar 10 pangkat N, maka pH itu naik atau turun, ini kurang ya, naik untuk asam dan turun untuk basa sebesar N. Ya. Tapi ingat ini untuk pengenceran 10 pangkat N, 100, 10, kemudian 1000. Tapi kalau 10, 20, 30 nggak bisa menggunakan ini. Maka gunakan cara yang atas tadi untuk mencari pH hasil pengenceran. Berikutnya kita ke soal nomor 19. Sejumlah kristal NaOH diketahui ArNa23O16H1 dilarutkan dalam air sehingga didapat larutan dengan volume 100 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan air lagi sampai volumenya 10 liter, didapatkan suatu larutan dengan pH 11. Maka massa kristal NaOH yang dilarutkan adalah, ini sama ya, pengenceran. NaOH dibuat larutannya 100 ml, kemudian diencerkan sampai volume 10 liter, didapatkan pH 11. Yang ditanyakan adalah massa kristal NaOH. Ya, jadi intinya adalah pengenceran, tapi prosesnya berkebalikan dari nomor 18 tadi yang kita bahas. Di sini diketahuinya pH setelah pengenceran. Nah, maka caranya gimana? Yang pertama, tentukan pH akhir dulu ya. H+ dari pH akhir. pH akhirnya 11, maka kita dapatkan pOH akhirnya 3. Ingat ya, karena ini basah, maka yang kita cari adalah OH-. Maka pH-nya 11, pOH-nya 3. Maka OH-nya adalah 10 pangkat min 3 molar. Ingat, ini akhir ya, kondisi akhir setelah diencerkan. Berikutnya, kita masukkan ke rumus. Rumus pengenceran maksud saya. Karena konsentrasi akhir OH- itu 10 pangkat min 3. Maka konsentrasi awal OH- kita bisa cari. Nah, OH- yang pertama itu OH- yang kedua dikalikan V2 dibagi V1. Nah, OH- yang kedua kita tahu 10 pangkat min 3 molar. Maka, nah sedangkan V2-nya ini menarik. Nah, V2-nya ini 10 liter, V1-nya 100 ml. Kita harus samakan satuannya. Kita gunakan di sini liter ya, berarti 100 ml sama dengan 0,1 liter.
Kalau kalian perhatikan sebenarnya menarik, karena ini berarti berapa kali nih? 0,1 ke 10, 100 kali pengenceran ya. Nah, maka kita dapatkan OH- adalah 0,1 molar. Ini 10 pangkat min 3 kali 10, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1, 0,1 molar. Maka OH- sebelum pengenceran itu 0,1 molar. Sedangkan yang di sini ditanyakan adalah massa kristal NaOH. Maka kita cari molnya dulu. Ya. Oh iya. Sebelum ke mol dari NaOH kita harus tahu ini kan konsentrasi OH-. Sedangkan NaOH di sini sama. Kenapa? Karena NaOH terurai menjadi Na+ tambah OH- yang koefisiennya sama. Itu sama-sama 0,1 molar. Nah, baru kita cari mol dari NaOH. Dengan apa? Konsentrasi yang didapat, kemudian kita kalikan dengan volume. Ya, M kali V 0,1 molar kali 0,1 liter. Ingat, jangan menggunakan 10 liter. Karena mol NaOH ini yang kita cari adalah mol NaOH awal sebelum diencerkan. Maka didapatkan 0,01 mol NaOH. Nah, dari sini kita bisa mencari massa dengan mengkalikan antara mol dengan Mr. Mr-nya kita ketahui 40, maka kita dapatkan 0,4 gram. Jawabannya yang B. Kita ke soal yang terakhir, nomor 20. Jika 100 ml larutan asam sulfat 0,1 molar dicampur dengan 300 ml larutan asam asetat 0,1 molar, maka pH campuran larutan tersebut adalah, nah ini pH campuran sama-sama asam tapi kekuatannya beda. Satu H2SO4 yang merupakan asam kuat, satu lagi asam asetat yang asamnya asam lemah. Jadi ini pH campuran asam kuat dengan asam lemah ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah pH campuran, maka kita cari H+ dari masing-masing dulu. Nah, H+ dari H2SO4 itu konsentrasi H2SO4 dikalikan valensinya. Valensinya 2, konsentrasinya 0,1 molar. Maka didapatkan 0,2 molar. Kemudian berikutnya asam asetat, H+-nya akar Ka kali konsentrasi asam asetat. Ka-nya, ini nggak diketahui ya. Jadi perlu kita ingat ya, asam sulfat, asam asetat ya, itu Ka-nya 10 pangkat minus 5, itu udah umum ya. Dikalikan 0,1 kemudian diakarkan ketemu 0,001 molar atau 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, H+ campuran bagaimana rumusnya adalah mol H+ total dibagi volume total. Ya. Maka kita dapatkan konsentrasi H+ kalikan volume H2SO4 ditambah konsentrasi H+ dari CH3COH kalikan volume CH3COH dibagi volume total. Maka kita dapatkan nih 0,2 kali 100 ml ditambah 0,001 kali 300 ml dibagi 400 ml. Ketemu 0,05 atau 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Maka pH-nya sama dengan 2 min log 5. Jawabannya yang D. Ingat ya, pH campuran itu mol dari H+ total dibagi volume total. Ingat, H+-nya masing-masing berbeda rumusnya karena satu kuat, satu lemah. Oke, demikian pembahasan soal kita mengenai soal UTBK, materi kimia khususnya materi asam basa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.